warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam aksi nyata, diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah oleh rekan kita Bapak Khairul Anam SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA N1 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau mewakili dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi aksi nyata oleh rekan kita dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga penyampaian materi diseminasi, dan keempat penutup. Untuk yang pertama, kita buka acara ini dengan sama-sama menghapuskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kebetulan Bapak Kepala Sekolah lagi ada pertemuan, jadi saya ditunjuk untuk mewakilinya. Terima kasih Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Khairul Anam SPD, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA 1 Biru. Terima kasih Ibu, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Pak Heru, kita doakan semoga sukses terus. Amin. Ya amin. Hanya itu saja Ibu-ibu yang kami sampaikan supaya acara Pak Heru bisa berlangsung dengan lama dan bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Ibu yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya penyampaian materi diseminasi oleh rekan CDP yang kita banggakan Bapak Khairul Anam SPD. Bapak dan Bapak Mohon izin rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati tadi Bapak Kepala Sekolah dan mewakili Ibu Suyatmi ya, sebagai mewakilkan Bapak Kepala Sekolah. Yang saya banggakan tentunya rekan-rekan guru yang selalu mendukung kegiatan CJP, terutama di angkatan 11 ya, karena saya mewakili SMA Negeri 1 Guru. Baiklah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa sejuk ini. Kedua kalinya, tak lupa kita layangkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita menikmati indahnya pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan aksi nyata disiplin positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak yang saat ini saya akan mempresentasikannya. Baiklah,
Sebelum saya memulai mempresentasikan, saya minta mohon kepada ibu-ibu semua untuk saya mau tes konsentrasi kita semua ya. Yang yang bisa menjawab nanti akan ada rewardnya. Oke, siap. Kita gamenya sendiri-sendiri ya. Siap. Tebak gambar. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin kita lebih fokus sedikit untuk sejauh mana ke fokus kita gitu ya. Siap ya? Mungkin ibu-ibu sudah melihat ini semua? Sudah? Oke. Siap. Oke, lihat gambar secara teliti petunjuknya ya. Angkat tangan dan tekan bel atau jawab secara tepat. Nanti kalau ada gambarnya, mohon ibu-ibu raise hand ya. Angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Nanti langsung saya pengen duluan menjawab. Saya akan kasih nilai sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar. Siap ya? Oke. Oke, perhatikan. Jawaban benar 10 poin, jawaban bonus 20 poin, jawaban salah dikurangi 10. Ya, Masya Allah. Oke. Gambar apa ini? Kira-kira siapa yang bisa angkat tangan dulu? Soal nomor 1. Angkat tangan. Ayo, oke, Werna. Guna tempat bina 10. Oke. Benar, mulia ya. Senam otak, tepuk tangan. Ya. Ada otak di sini ya. Senam otak. Masya Allah. 10 poin minus 10 poin. Lanjut, kita masih ada soal selanjutnya ya. Oke, coba cek soal. Soal kedua, angkat tangan Bu Rena. Polisi tidur, benar sekali Bu Rena, Masya Allah. Lanjut. Oke, tebak gambar yang ketiga. Iya, ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Apa nih? Ayo. Oke, Buni. Mantap. Keren sekali ya, sebelum Buni ya. Oke, ternyata konsentrasinya luar biasa sekali ya. Iya, jangan lupa. Oke, Bu Erna ya, tadi sate kambing berarti sudah dapat nilai 10. Iya, mantap. Oke, soal kelima sebelum kita mulai, ada yang bisa ini plus 20 poin. Ayo. Ada orang apa itu? Tidak ada. Oke, Bu. Oke, kurang tepat. Ada yang bisa? Nyerah semua? Oke, kunci jawabannya iya, jalan tengah. Oke, 4 sudah bisa terjawab. Yang kelima masih dulu. Saya lanjutkan lagi. Ya, untuk soal ke-6. Nah, soal ke-7. Oke, soal ke-7. Sorry, kelewatan. Balik mana? Aku balik. Oke. Oke, soal ke-7. Ya, soal ke-7. Satu jalan. Udah 20 ya. Jadi saya yang semangat. Oke, keren. Oke, 1 jalan ya. Oke, soal ke-7 masih ya. Ternyata masih konsentrasi. Coba soal ke-8. Masya Allah. Nah, lampu warna hijau. Keren ya. Ini kira-kira kalau kita terapkan ke anak-anak seneng nggak anak-anak? Seru pasti ya. Kita akan bagi sama ibu. Ya.
Nah, soal ke-9. Yo. Ekor mobil. Ada mobil, ada ekor, coret Coretnya. Masya Allah, apa ayo? Ekor. Ada huruf N-nya? Iya. Salah semua? Belum. Oke. Sana. Mobil. Mobil oleh. Ban. Mobil oleh. Ban itu. Oke. Salah semua ya? Ada. Mobil, Ada. bungkus. Kita ada bungkus itu. Iya. Soal terakhir. Ayo yang 10, soal 10. Iya. Mata orang. Iya, mata Allah. Oke. Jadi ketahuan ya siapa yang juaranya? Siapa yang juaranya? Ya. Burianto ya. Oke. Nah, kemarin kan hadiahnya menarik ya. Saya kemarin itu lucunya itu hadiah yang menarik itu seperti ini. Burianto ikutin saya dulu. Kan hadiah menarik. Ini jempol, ini tangan. Akhirnya kita tarik jempol, itulah jawab hadiahnya. Benar kan jempol? Ya. Oke, nanti kita akan berekspresi lagi. Iya, kan dulu. Boleh di. Oke. Saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Pak Hendri Prasetyo, sama guru PP saya, artinya guru praktik ajar saya, ada Bu Es, dan saya sendiri, Herul Anam, SPG, sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga nanti selanjutnya akan ada rekan-rekan yang lain untuk menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Oke. Modul penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah rancangan aksi tindakan untuk aksi nyata saya ya. Latar belakangnya, pertama, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak, ya, dari pihak sekolah. Ya, dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini latar belakang saya. Selanjutnya, tujuan menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan kebiasaan ya untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, selanjutnya lini masa, ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Langkah-langkahnya yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait dengan disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, menerapkan budaya positif, segitiga institusi, dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara konsisten. Yang kelima, menanamkan kebiasaan yang positif sehingga menjadi kebiasaan di kelas. Yang keenam, membuat dokumentasi. Jadi kita akan membahas terkait mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga institusi, dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah,
Dukungan yang dibutuhkan tentunya dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam kebiasaan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan, membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, kita mulai dari lingkungan ya. Yang pertama, murid di sini kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Perhatikan, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif ya. Kita mulai dari budaya transformasi pendidikan. Yang kedua, perhatikan di sebelah sana. Filosofi pendidikan kajian Dewantara, teori kontrol, choice teori dari William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perhatikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Oke. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Yang selanjutnya ada realitas, kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tentunya memiliki kebutuhan berbeda ya, realita di kenyataan kita. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang pertama, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya ada teori motivasi. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik tentunya berasal dari luar. Kita terbiasa untuk menghindari hukuman. Ini biasanya ya, kadang kalau orang mau besok pagi harus datang jam sekian karena takut siswa kita itu, siswa kadang melakukan itu karena takut dengan hukuman ya, ada sanksi seperti itu. Selanjutnya ingin mendapatkan imbalan. Ya, kalau dari motivasi intrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri, ya, nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita memposisikan kita seperti apa? Apakah kita merupakan seorang penghukum, pembuat rasa bersalah? Mana karakter yang kita tunjukkan? Apakah kita bisa menjadi teman sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Jadi ada 5 posisi yang kita lakukan. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, dan yang keempat itu pemantau dan manajer. Nah, sedangkan kebutuhan manusia ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya, kita bertahan hidup atau survival, ya. Yang kedua penguasaan atau kekuasaan. Nah, yang ketiga kasih sayang dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Oke, lanjut. Nah, topik diskriminasi CGP sekarang ini ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 kontrol. Sedangkan 6 restitusi, segitiga restitusi, yaitu yang kita akan lalui. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, tentang dunia. Ya. Selanjutnya, situasi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan.
Nah, sedangkan pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Selanjutnya ada stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang ada pada teori kontrol. Ya. Selanjutnya ada pemaksaan. Ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, itu yang ada pada teori kontrol. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, selalu posisinya di posisi yang positif sekali. Tidak ada kalah, ya. Selalu berpikir tentang menang. Itu yang ada di teori kontrol. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Oke, jadi mohon disimak sedikit. Berasal dari bahasa Latin tentunya ya, ini adalah makna disiplin yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini pandangan-pandangan kita terhadap disiplin, ya. Biasanya kalau kita menerapkan disiplin itu pasti ada hukumannya. Kalau pandangan kita tuh kan seperti itu ya, padahal tidak seperti itu kenyataannya gitu ya. Tapi kadang semakin disini kata-kata disiplin itu semakin kita ini harus disiplin, beginilah harusnya ya. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Ya, nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakangnya ya bisa diterima secara universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut penelitian Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksinya adalah akan terbangun ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, nilai-nilai universal itu ternyata ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang perlu kita ingat ya, biar kita tidak selalu lupa. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ya. Ya, mantap. Lanjut, ini berapa menit? Teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, apa yang saya sampaikan. Oke, di sini sebenarnya coba kira-kira Bumer, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Untuk poin pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bumer bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Iya. Jadi hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini kalau kita setuju Bumer. Jadi ini namanya sistematik ya. Yang setuju angkat tangan dulu, yang tidak setuju. Ya, ada yang Tergantung hukumannya apa dengan kalau ke fisik misalnya ini. Oke. Atau Setuju karena ada tergantung dari jenis hukumannya. Oke. Kalau Mas Diana tidak setuju karena mendisiplinkan anak dan hukuman juga tidak gimana ya,
kita kurang ini ya, kurang pas seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang penting kita tahu dulu nih seperti apa ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, memahami? Setuju ya? Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Iya. Oke, lanjut ya. Termasuk mendidik. Oke. Jadi semakin nanti kita melihat materi ke depannya, insya Allah kita akan semakin paham gitu ya. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan. Ya, sekarang Sido sudah memiliki pilihan semua ya. Yang apa yang kita baca hari ini. Tapi nanti setelah kita belajar, oh ternyata ya. Lanjut. Nomor 4, membuat anak merasa bersalah memberikan dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Setuju apa tidak? Membuat anak merasa bersalah memberikan dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Merasa bersalah. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak? Saya setuju. Iya. Oke. Simpan dulu semua jawabannya. Nanti kita akan explore lagi. Oke, selanjutnya ya. Teori motivasi dari motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Nah, sedangkan ini adalah tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, yang paling tepat ini berbeda. Jadi kita ada budaya tujuan disiplin positif itu adalah motivasi internal dalam diri. Ya, lanjut. Karena merdeka menurut Kiai Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, Kiai Dewantara, kita konsepsi keteladanan sikap merdeka, kita kan 5/2012 ya. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk menemukan suatu tujuan tertentu, ya, dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, jadi ini ada beberapa yang dihukum oleh penghargaan. Oke, jadi karakter penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan yang tidak efektif ya. Penghargaan lebih besar menghukum penghargaan ya. Oke, siap ya. Lanjut. Bentuk program apresiasi, kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi yang melakukan perlu diingat beberapa hal. Ini di dalam kelas seperti biasa ya, kita memberi pengakuan secara khusus ya. Beri pengakuan secara pribadi ke anak-anak, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Oke, selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Jadi tetap setiap pembelajaran kita akan memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi jangan sampai kita berubah besok ini ya, atau pilih kasih itu lebih baik kalau usah seperti ini ya. Artinya kita lakukan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Oke. Lanjut. Nah, contoh pengakuan ini contohnya ya, cara kita memberikan apresiasi kebijakan. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima ya. Nah, ketika pembukaan
nilai kebijakan situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini satu contoh ya. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada nilai kebijakan ya. Selanjutnya ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi di sini ada nilai-nilai kebijakan ketika kita melakukan sebuah pengakuan atau apresiasi kebijakan kepada murid kita. Ya, oke, lanjut. Siap. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Jadi yang sifatnya saya kasih waktu 2 menit ya. Boleh? Oke. Bu, boleh di belakang. Ya, jadi di sini ada pilih ya antara hukuman atau konsekuensi. Ya. Pilih aja ya. Ya. Tinggal ditulis nomor 1 mencatat 100. Kita tulis hukuman gitu. Ya. Pilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau restitusi? Pilih ya antara hukuman atau konsekuensi, mohon maaf. Ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Saya kasih waktu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau restitusi? Atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, bersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 6, meminta murid tidak menakal sepatu. Iya. Siap? Nama? Tapi ya, saya akan minta rekan-rekan untuk mengajukan tangan. Siapa yang bisa membantu saya jawab soal nomor 1? Ya, siapa yang bisa membantu saya untuk menjawab soal nomor 2? Ya, oke. Oke, soal nomor 1 akan dijawab sama Ibu Mahani ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi dicatat dulu. Yang lain setuju apa tidak? Saya hukuman. Iya, hukuman angkat tangan. Hukuman. 45 konsekuensi ada 2. Oke. Catat ya jawabannya. Mohon Bu Guru untuk mencatat jawabannya Bu Mahani nanti. Sorry, maksudnya nanti kita biar tahu jawabannya. Oke, sekarang semua. Oke, untuk soal nomor 2, ada yang bisa membantu saya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, Bu Rena. Hukuman, ditulis dulu hukuman soal nomor 2. Ya, sekarang kita cross check ya. Oke, untuk soal nomor 3 ada yang bisa bantu saya? Oke, Bu Mardianti. Hukuman untuk soal nomor 3 ya. Ya. Tinggal ditulis hukuman untuk nomor 3. Untuk soal nomor 4. Oke, Bu Huni.
Konsekuensi, oke, jawabannya Ibu memahami konsekuensi ya. Lanjut. Soal nomor 5, Bu Mas Diana. Konsekuensi ya, membersihkan tumpahan air di meja gelas. Oke, boleh. Soal nomor 6, ya. Konsekuensi Bu Anissa ya. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di kanan. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir nomor 7, Bu Rianka bisa bantu. Konsekuensi. Oke, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, perhatikan jawabannya masing-masing. Saya akan melihat kunci jawabannya. Siap ya? Oke. Iya. Benar, semuanya saya tahu. Benar saya pensi konsekuensi. Ada 2 hukuman. Benar semuanya saya konsekuensi. Berarti pemahaman terkait mengenai materi kita sudah banyak yang memahami ya. Oke, mana hukuman dan mana konsekuensi. Mantap. Oke, 2 salahnya ya, Masya Allah. Oke, Bu Mas Diana betul semua. Bu Reina salah 2. Bu Rianka salah 2. Kalau sudah lebih dari 5, alhamdulillah sudah ini ya. Benar-benar sudah ini ya, sudah memahami mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Oke, baiklah ibu-ibu, saya akan lanjutkan kembali. Siap ya? Semakin kesini insya Allah semakin banyak pemahaman kita ya. Oke, di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses ya. Identitas gagal itu adalah hukuman, sedangkan identitas sukses itu ada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau identitas gagal itu berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ya, korban mendapatkan mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, ya, kalau kita melakukan hukuman. Ini adalah identitas gagal. Oke, nah, sedangkan identitas sukses ada disiplin, ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, selanjutnya korban bisa diabaikan, ini adalah konsekuensi. Sedangkan selanjutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan korban akan mendapatkan ganti, sedangkan murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, jadi inilah identitas gagal atau identitas sukses. Jadi kita pilih yang mana sekarang, apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, restitusi. Jadi lanjut ya, biar kita tambah memahami. Jadi inilah ada hukuman identitas gagal berupa hukuman, ada identitas sukses berupa disiplin konsekuensi, ada juga disiplin restitusi. Hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu akibat dari hukuman, dari sebuah peraturan, ya. Oke, jadi di situ sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya biar lebih paham lagi sebenarnya. Nah, di sini ada perilaku agresif meningkat, sistem yang lanjutannya ya. Tadi untuk ini hukuman di sebelah sini, sedangkan ini adalah ya konsekuensi adalah ya masalah perpecahan. Kalau kita membuat sebuah restitusi ya, untuk belajar untuk perilakunya ya, mesti fokus pada menyelesaikan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, sedangkan apa yang ini contoh kalimatnya ya. Kalau peraturan, kalau tadi disiplin gagal, ini hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Jadi kayak kita tuh memaksakan yang menekan sekali. Nah, sedangkan pada konsekuensi apa peraturannya?
seperti kadang kita terbiasa ya, peraturannya apa? Kita kayaknya memberikan hukuman kepada anak. Peraturan yang kita buat mana? Ya kadang anak seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih ya. Apa yang kamu yakini? Nah ini bahasa-bahasa restitusi. Apa yang kamu yakini? Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau kita merestitusi itu agak lebih lembut seperti ini. Iya, jadi untuk menceritakan kembali apa kesalahan yang diperbuat, bagaimana cara menyelesaikannya dari anak itu sendiri. Ya, oke, lanjut ya. Nah, artinya kalau konsekuensi itu dia masih bersifat netral, sedangkan kalau hukuman itu bersifat negatif. Sedangkan yang paling positif itu adalah restitusi. Ya, oke. Apa itu restitusi? Ya, restitusi 1. Ganti kerugian, pembayaran kembali. 2. Penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. 3. Penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah kepala. Ini contoh dokumentasi kan? Oke. Iya. Ada yang saksi ikut soal. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa bersalah. Itulah restitusi, ya. Oke. Lanjut. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, ya. Dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tapi berbeda bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menembus kesalahan ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam hati, ke dalam diri, Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Kita mencarikan solusi ya. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini ibu-ibu, jadi sedikit diperhatikan lebih ya, mohon diperhatikan lebih terkait mengenai kenapa tidak peraturan kelas saja. Nah, tadi ini pertanyaan ini Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu keyakinan kita seperti apa? Tentunya untuk keselamatan. Jadi kita yakin walaupun kita tidak ada peraturan ya, tapi kalau kita dari hati kita sebenarnya memakai helm tanpa peraturan pun, karena kita meyakini ya, kesadaran keyakinan kita ya bahwa keselamatan itu penting, makanya kita menggunakan helm. Nah yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Tentunya kita meyakini bahwa iya, kesehatan dan kebersihan. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus tepat waktu? Itu untuk apa? Iya, biar kita disiplin. Itulah kata-kata keyakinan yang sebenarnya bukan berarti kita membuat kan kadang mohon maaf ya, kita membuat peraturan kelas kemarin ya. Nah, dari peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Bahasanya ya. Ya. Jadi cukup mengatakan
keyakinan kelas, disiplin ketika. Nah, itulah yang perlu kita buat di kelas dan itu yang perlu kita terapkan. Jadi bukan lagi nanti kita akan mengaplikasikan terkait mengenai hukuman dan konsekuensi tadi ya. Jadi kita akan mengembangkan restitusi. Nah, sekarang ibu-ibu ini ya, saya keyakinan kelas seperti apa? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, jadi mohon maaf, azan. Di depan sudah ada peraturan yang biasa kita buat di dalam kelas ya. Dari peraturan kelas ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti apa? Ya, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagi apa keyakinannya? Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelas atau kebijakan yang dituju ya? Nilai kebijakannya. Nah, dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan. Ya, minta tolong dijawab persatunya ya. Kita akan cek kembali seperti tadi. Jangan sampai ini ya, takut salah atau apa kan? Ini adalah proses pengembangan diri kita. Jadi masih hidup ya? Masih sampai itu masih sehat ya, bisa nafas. Ya, jadi contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju? Contohnya kayak tadi ya, disiplin. Misalnya apakah itu kedisiplinan atau untuk menghargai orang lain, ya? Yang tadi itu contohnya itu misalnya ya, satu contoh gini ya. Oke, kan tadi satu contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Jadi itu adalah peraturannya menggunakan helm. Nah, keyakinannya adalah untuk keselamatan. Jadi kita tulis keselamatan. Ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah tentunya untuk kesehatan. Itu hal-hal yang kita yakini. Nah, sekarang keyakinannya seperti apa? Oke. Iya, kembali lagi kalau sudah selesai. Untuk soal nomor 1 sudah dijawab semua. Oke. Peraturan yang pertama selalu kembalikan buku tepat waktu. Berarti tanggung jawab. Ke tempatnya. Kalau saya kerapian. Oke. Coba sudah. Ini Bu yang boleh tuliskan di sampingnya nanti untuk satu sampingnya langsung satu ya. Oke, terima kasih, lanjut ya. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk soal nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi apa berian ke? Kerapian. Oke, ditulis dulu. Saya disiplin. Oke, ada yang disiplin. Untuk soal nomor 2, Bu Mahani, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain. Untuk soal nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, benar, tadi disiplin.
Dilarang melakukan kekerasan. Saya berhitung. Oke, Bu Mas Diana. Apa itu? Dilarang melakukan kekerasan. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Melatih simpati. Oke, kalau Bu Niswan dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri ya, untuk kesehatan ya. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Bu Huni, disiplin. Gunakan masker, Bu Rena. Jaga kesehatan, untuk kesehatan ya. Ini keyakinan kelas dan keyakinan kita ya. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ada yang lain, Bu Umar? Apa tapannya ya? Saya mengetahui saya aku sebahasakan. Langsung ke sini lagi. Oke, coba Bu Niswan untuk soal terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kosong. Keselamatan ya, terus keselamatan. Toleransi gak mengganggu orang lain, mengganggu dia. Oke. Mantap ya. Jadi saya senang sekali ya, ibu-ibu masih ini ya, masih bisa berpikir kritis terkait mengenai keyakinan kelas. Nah, ini sudah bisa sampai di sekolah ya, di kelas kita masing-masing ya. Apa Mas Jana? Oke. Baiklah, kita akan melihat ya, siap ya. Bahasakannya ya, Nah, jadi biar kita terbiasa untuk bahasanya seperti inilah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Siap ya? Iya. Dengan jawaban masing-masing. Iya. Jadi yang pertama, selalu menjawab. Benar, saya keselamatan tadi pagi-pagi bawah itu kan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, berkomitmen ya pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, ya untuk keselamatan, kehormatan, apa menghargai orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, jadi untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih kesabaran ya. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Iya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan dan kemudian, masya Allah ya. Itulah, jadi memang bahasanya beda, tetapi kita tidak terjun ke peraturan. Nah, jadi kan karena kita terbiasa ya membuat peraturan kelas ya. Nah, sekarang kita mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi itu poin-poin plus yang kita dapatkan ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya. Termasuk saya. Jadi ada yang kita dapatkan. Ya Bu Niswan ya. Dari sini kita ternyata di materi diskusinya terkait mengenai keyakinan kelas dan bisa kita terapkan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang peraturan kelas. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Artinya dari hal yang kecil, peraturan kelas, baru kita keyakinan kelas. Setelah itu kita akan membuat sebuah lingkungan yang positif. Jadi sudah tidak lagi kita menghukum atau memberikan konsekuensi kepada siswa. Nah, itulah akan timbul budaya positif, ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas ya. Ini untuk TK ini kesepakatan kelas dan tempat modul. Nah, yang tadi sudah kita bahas seperti tadi ya. Oke, lanjut. Ini nanti contoh boleh kita buat keyakinan kelas kita tempel seperti ini ya di dalam kelas masing-masing ya. Semuanya wali kelas kan?
Ya, alhamdulillah wali kelas. Nah, di sini ada pola Y ya. Jadi ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku, ada hormat dan ada bekerja. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini sama ya. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti saya akan segera saya kembalikan. Selanjutnya yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terus mendengarkan dengan sesama, ya, senantiasa berbuat baik, Tolong ya. berbagi, bagaimana kita berperilaku ya, tersenyum ramah, ya, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste. Oke. Meletakkan tangan di dada kalian ya. Ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Oke. Namaste. Salam. Selanjutnya tanpa seperti atau tepat waktu ya, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya tindakan tanpa seperti sering hadir terlambat, ya, tak acuh kepada teman dan orang lain ya, dari guru ya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, bekerja, ataupun bekerja dan menyimak guru, tidak tanpa seperti tidak mendengarkan guru dan acuh ya, menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan tidak tanpa seperti tugas tidak dilakukan. Oke, lanjut. Masya Allah. Nah, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Masya Allah, ini memang nah, ada kebutuhan ada berapa ini? Ada 4 ya, Bumer. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Fokus. bertahan hidup, Ya, kasih sayang dan kesenangan. rasa diterima. Ayo, yang merasa tidak diterima kadang-kadang tidak biasa ya. Terus yang kedua, Pertanyaan Pak Heri kalau tidak bisa diterima. kita berusaha untuk diterima. Oke, ada kesenangan. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Kesenangan. Ada kebebasan. Kita ingin merasa bebas ya, bebas berekspresi. Anak-anak kalau dia mereka mau bebas. Seperti itu. Jadi inilah kebutuhan hidup ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan sampai kita menekan apa namanya, murid kita. Oke. Ya. Kalau gurunya tertekan. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau sudah kita memberikan vibe positif kepada siswa kita, insya Allah. Terkadang hal-hal itu juga menjadi tantangan kita menjadi seorang guru. Ya, kita harus berusaha untuk selalu terlihat maksimal di depan siswa. Ya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan kenyataan hati kita. Ya. Masya Allah ya. Oke, benar sekali. Lanjut. Jadi curhat. Ya memang seperti itu. Jadi dilema kita sebagai seorang guru ketika kita memiliki problem pribadi, tapi apalagi anak-anak baru datang sama kita, apa dibilang, Bu, saya sedang putus. Langsung hal-hal kita aja memiliki problem pribadi, dan sekarang bagaimana kita menangani problem anak. Oke, gitu ya. Oke, ada kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi ya. Pertanyaan pada siswa, kekuasaan, power, bila siswa menerima teman yang menghinanya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan atau bakat kekerasan? Oke, kita lanjutkan. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, cerita dan kasih seperti yang tadi ya. Kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi ya. Karena dia sayang ya, kalau saya menjelek-jelekan orang lain mungkin ada orang yang suka sama saya ya.
pertanyaan ada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kita dan kesehatan tanpa merusak reputasi orang lain? Ini kalau ada orang siswa apa namanya menyebarkan gosip. Jadi cara kita itu adalah kita membuat sebuah pertanyaan, kira-kira apa nih? Oke, untuk kebutuhan kasih sayangnya. Lanjut, ada perilaku siswa menjatuhkan teman saat sedang berjalan ke sekolah. Waduh, ya, kenapa tidak? Langsung aja langsung dari lantai 12. Kebutuhannya dia senang karena apa? Itu melanggar sebuah bercanda. Ya, kebutuhannya yang mungkin berusaha dipenuhi ya. Oke, ada contoh yang perilaku siswa memukul teman dan menghinanya. Jadi dia di sana itu merasa memiliki kekuatan atau power, itu kebutuhannya, kemungkinan yang dia berusaha untuk dipenuhi. Ya, terus pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ya, nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya ada kasus seperti ini juga. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman kelas, ya, cinta dan kasih. Nah kebutuhannya mungkin saja dia berpikir bahwa kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Ya, sorry, pertanyaan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Selanjutnya, ya, mungkin perilaku siswa kita menjatuhkan teman saat sedang berjalan di lorong. Jadi dia memiliki kebutuhan yang memungkinkan berusaha untuk dipenuhi, itu adalah rasa senang karena itu adalah rasa bercanda. Nah, tapi kita pertanyaan kepada siswa itu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti hati orang lain, seperti itu ya. Selanjutnya, perilaku siswa mengganggu di kelas. Ini sering sekali kita hadapi. Nah, karena di sana kalau dia mengganggu, mungkin dia merasa kan ada kebebasan seperti itu ya. Pertanyaannya itu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Ya. Siap ya. Selanjutnya, eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Jadi ini adalah bahasa-bahasa ya. Ketika kita menjadi penghukum, contoh guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Jadi ini bahasa untuk menghukum atau menghukum. Nah kalau kita menghindari membuat orang lain merasa bersalah, ya, kira-kira di mana posisi kita sekarang? Apa kita memiliki posisi menghukum atau membuat orang lain merasa bersalah, atau kita memposisikan diri sebagai teman, atau mungkin kita sebagai pemantau, dan atau mungkin juga kita menjadi manajer, ya? Ini adalah identitas gagalnya, itu posisi menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses atau kontrol yang keluar dari luar itu sebagai teman dan pemantau. Nah, sedangkan identitas keberhasilan atau sukses kontrol diri itu sebagai manajer. Kira-kira di mana posisi kita? Yang mungkin yang pernah kita lakukan kepada siswa kita. Apakah kita menjadi penghukum atau membuat siswa kita merasa bersalah? Di mana kira-kira posisi yang pernah kita hadapi? Coba Bu Riana, kira-kira di mana? Saya di teman. Posisi selalu teman ya. Kembali lagi ke kalau Bu Riana posisi teman, ayolah lakukan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu tidak pernah bantu seperti itu ya. Membuktikan hal-hal itu muridnya ya. Tergantungan. Oke, jadi sekiranya setelah pembelajaran ini kita bisa memposisikan diri kita seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa untuk memperbaiki masalah ini ya. Membuatkan antara berbuat dan berkata itu
Aneh, guru berbuat apa berkata? Kalau saya lebih senang dari teman merangkul baru lakukan. Ya, saya dari situ kan saya itu ke manajer. Apa sama ke baru tahu. Jadi teman-teman ya, ini adalah Ada guru berkata kan? Tidak hanya dua itu. Saya karena saya kemarin itu kayak situasi. manajer. Guru berbuat atau guru berkata salah satunya kan posisi saya manajer. ya. Ya, Jadi memang manajer lagi. memang kita posisi guru, tapi kembali lagi kadang-kadang anak seumuran gitu tidak bisa dengan kita kayak merasa atasan sama Ya, bawahan. Kadang-kadang itu butuh rangkulan dia bergerak. benar. Jadi di situ ada contoh-contohnya ya. Ketika kita melakukan penghukuman, jadi ketika kita berbuat menjadi guru, kadang kita selalu menyuruh, kamu gitu kan. Nah selanjutnya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, nah itu kata-kata yang ada kelompok. Nah hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil. Nah sedangkan kaitan dengan apa namanya dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru terus biasanya suka ini, jadi ada aja. Nah, murid berkata, biarin saja nanti juga menambah lagi, ya. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Kalau kita menjadi penghukum, ya. Nah, misalnya ketika kita membuat orang merasa bersalah, oke. Yang pertama, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya, atau pak guru kecewa sama kamu, gitu ya. Nah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ya. Ibu mengatakan itu stres, tapi saya stres loh sama kamu. Stres dengan guru. Makanya tidak Bentar, kadang sih kita ya hal-hal yang seperti ini apakah ada kita atau buat orang merasa bersalah? manusiawi. Hasilnya apa bu? Anak-anak akan memungkinkan menyangkal, berbohong ya. Kalau kita membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya ya bu, kadang siswa akan berkata itu, ya. Terus dampaknya apa? Merasa rendah diri. Kalau kita melakukan membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita melakukan apa? Salah, dia akan merasa rendah diri. Jadi kurang tepat seperti itu yang kita lakukan, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain sebagai teman. Misal, oke, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu, ya. Ini kita sebagai teman. Terus yang kedua, hasilnya itu anak-anak ketergantungan, ya. Sedangkan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya, murid berkata, saya pikir atau bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Jadi karena kita sudah menganggap teman, ya, ternyata salah juga. Ya. Ternyata guru saya begitu ya, ternyata begitu. Kalau kita juga sama siswa itu salah. Seperti yang sering saya lakukan, tapi saya tetap memposisikan diri sebagai manajer, sebagai teman. Nah, jadi sesuai dengan posisinya, ya, sesuai dengan. Itu manajer. Ya. Selanjutnya, ketika hasilnya itu dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Wah, misalnya ada Pak Heru di sana, ayo kita ini. Jadi anak-anak tergantung. Dia merasa percaya, saya akan benar. Jadi ya. Jadi ketika guru menganggap siswa adalah teman, ya, dia akan tergantung dan hasilnya memang ya, Bu Diswa seperti itu ya. Nah, jadi akan bergantung sama Bu Diswa. Saya emang seperti saya juga suka seperti itu karena apa? Saya tidak masuk pada ini. Bagaimana Bu Diswa? Jadi ada manfaatnya ya. Masya Allah. Oke, nah sekarang ketika kita sebagai pemantau, yang pertama guru berbuat menghitung dan mengukur, yang kedua apa peraturannya, yang ketiga hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Nah, sedangkan ini berapa banyak bintang ya? Oke. Berapa halaman yang harus saya tulis? Insya Allah, ya.
Selanjutnya hasilnya dampaknya menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jadi apa hadiah saya? Kalau tidak ada itu berarti anak-anak tidak akan mau bekerja, mengerjakan tugas dan yang lainnya. Oke? Jadi seandainya kita posisi manajer, kalau posisi manajer tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Nah, sedangkan hasilnya itu menguatkan pribadi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dirinya. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan atau mengevaluasi diri, itu yang kita harapkan dari anak. Jadi anak itu tidak akan merasa rapatnya menjadi beban sih dalam hidup dirinya gitu ya. Terus hasil atau dampaknya itu bagaimana cara memperbaiki diri ya pada Menurut murid. saya pada sejarah antara pemantau sama teman sama manajer harus juga. Iya, ada beberapa posisi terkadang kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya, ada terkadang sebagai pemantau, dan ada juga kita menjadi manajer. Tergantung dari situasi dan kondisi lagi, ya. Ini memang mau ya kan kita. Ya. Oke. Ayo lakukan dan Kadang terkadang kita seperti itu. Bahasanya doang. Iya. Jadi karena kita ini salah satu contoh kan, kita menganggap, ayo dong, ibu biar kalian itu kan saya wali kelasnya, ayo dong. Ya, kan biasanya kan gitu. Bisa kan? Iya kan, sering ini dong demi ibu nanti ibu akan kasih begini dong. Kadang sering kita melakukan hal itu gitu ya sebagai Apa kita teman. sadari? Nah, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, anak akan tergantung dari sama kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. benar-benar. Oke, jadi inilah produk mana sekarang yang kita inginkan. Anak kita atau murid kita tuh yang kita inginkan seperti apa dan posisi kita seperti apa. Saya manajer doang. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Memang paling bagus dan manajer itu dia punya kesadaran sendiri. Ya, kita akan mengajar anak memiliki kesadaran sendiri Dia mengajar menemukan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Masya Allah ya. Itu mantap. Mantap, semoga Saya pemantau. 6 orang ini akan menjadi teman-teman yang ada di sini ya, Pantau. akan menjadi calon guru penggerak ke depannya mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar jadi kita bisa mengaplikasikannya ke dunia yang kita. Oke, lanjut. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai belajar perbaikan ya. Kalau kamu tidak, saya akan apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini adalah peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Sedangkan nilai-nilai belajar untuk memperbaikinya. Oke? Ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, latihan lagi. Kira-kira di posisi apa sekarang? Apakah kita menjadi teman, pemantau, membuat merasa bersalah? Ya. Seperti umpama. Tidak. Oh, dia pernah melakukannya. Ya. Oke, tadi kita sudah ini ya. Di mana posisi kita sekarang? Kita akan mempraktekannya di dunia nyata kita. Saya kecewa sama Saya kecewa. Aku kecewa. Iya. Ada lagi? Oke. Apa terjawab ini? Di mana kita bisa memposisikan diri kita? Siapa yang Pertanyaannya. Oh, saya jadi sesuai anak itu. Iya. Balik. Oke, kita kembalikan dulu ya posisi kita di sini. Di mana sekarang kita? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, pemantau, atau manajer? Jadi silakan dipilih di soal yang sudah disiapkan tadi pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Iya, siap. Kan soal nomor 1 ya. Masya Allah. pemantau manajer dari Teman, Merasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di mana posisi kita sekarang dengan kasus yang sudah ada? Saya yakin semua ibu-ibu yang hadir paham dengan di posisi mana
kita sekarang, ya. Sudah. Siap sudah? Oke, kita lanjutkan. Siap? Siap. Soal nomor 1. Kecewa sekali dengan kamu. Boleh ditulis langsung di sampingnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sampingnya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari Ibu Niswa. Saya kecewa, merasa bersalah. Siapa yang mengatakannya? Oke. Apakah kita sebagai pemantau? Manajer? Isi masuknya. Apakah manajer atau pemantau? Ya. Yang pertama itu. Ya, atau hukum. Ada membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Aku jawabannya Bu Ani. Ya. Benar melakukannya. Oke. Kalau Bu Mas Diana, Saya. kamu tidak pernah Kamu melakukannya? tidak pernah benar melakukannya. Dong, pemantau. Pemantau. Benar benar. Ya. Bu Mer? Aja bisa disebut. Kayaknya teman deh. Ayo, Ayo, lakukan demi lakukan ibu demi Bapak. Teman atau pemantau ya? Ya, Satu dulu, dua. Langsung hitung dulu. Bu Uni? Teman. Ya. Sudah ini sebelum tidak jawab. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan jawaban saya hari ini? Manajer katanya. Pemantau. Mana? Pemantau selama 3. Mau 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu yang selalu paling terakhir. Selalu paling terakhir. Pemantau. Terakhir. Oke. Sekarang pemantau. Hukum saya. Sudah siap dengan jawabannya? Salah. Ya, kita akan melihat bagaimana pemahaman kita. Oke. Aku kecewa. Satu. Nomor 1 kecewa. Nomor 1 dulu ya. Ya, Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya apa tadi? Merasa Terbuat. Iya, merasa bersalah. Soalnya masih. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. apa jawabannya? Cepetan. Oke. Dan harusnya. Merasa bersalah itu ada Iya. siapa sih dia? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu, nah, posisinya kita membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata. Makanya maksud saya merasa bersalah itu masuk di bagian mana? Merasa bersalah. Tuh kan? Masuk di Akhirnya lakukan demi Soalnya kamu sudah Bener saya. Oh, 5-5-nya ada 3. Ada fokus ini Pak. Iya. Kurang fokus. Ya satu benernya saya jawab ini. Jadi bener banyak. Salah satu, saya bener satu. Saya benar. Berarti Luar biasa sekali artinya pemahamannya sudah luar biasa sekali. Iya. Yang mau one by one ini. boleh. Saya jadi saksi. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ya. Ya, menjawab pertanyaan kita dan pemahaman ibu-ibu sudah luar biasa sekali ya. Terkait mengenai kita di posisi mana kita ketika menjadi
seorang guru yang berkualitas. Oke, yang terakhir ini ada konsep eksplorasi konsep segitiga restitusi, ya. Oke, segitiga restitusi ya. Semakin rumit ya. Salah. Ya, kalau di sini segitiga restitusi ini sebenarnya ada 3 ya yang perlu kita lakukan. Ketika ada sesuatu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara kita melakukan atau mengidentifikasi ya. Yang pertama, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan atau kesalahan seperti itu ya, kita akan memvalidasi dulu ya. Kita menstabilkan dulu dengan cara kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kata-kata atau kalimat yang kita lakukan. Terus misalnya itu baru kita memvalidasi ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu kan? Kamu tentu punya masalah punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Cara kita memvalidasi suatu permasalahan. Jadi ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah setelah itu baru kita akan melakukan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, karena kita tadi sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi sebelum itu kan kita menyepakati keyakinan kelas. Nah dari situlah misalnya satu contoh, siswa melakukan keluar main ya, ketika izin terus kan keluar izin ya, terus bahkan kita sebagai guru kita sudah memberikan masukan. Oke, kalau kamu sedang sakit perut atau apa silakan kamu ke UKS. Tapi anak ini misalnya selalu aja izin seperti itu ya. Nah, baru kita seperti apa yang kita lakukan? Untuk melakukan biar anak itu tidak melakukan itu dia tadi. Apa alasannya dia melakukan? Nah, kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Contohnya, terkadang kita sebagai guru ya, selesai mengajar, si Irgi itu biasanya keluar main terus, udah tadi dia izin ke kamar mandi, belum masuk lagi, belum selesai lagi, keluar lagi. Terkadang kita selalu ngobrol dengan teman-teman guru kita, dan itu sering yang terjadi. Nah, hal yang kita lakukan tentunya kita menyampaikan kepada wali kelas, karena untuk menyelesaikan permasalahan ini ternyata Pak, aku siswa sini nih sering melakukan ini, kira-kira apa permasalahannya. Nanti wali kelas akan mendistribusi ya dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Kita menstabilkan dulu. Kita panggil anaknya atau anaknya akan baru kita kita tanyakan seperti itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kata-kata itu yang harus kita makanya memaksa sekali ya, terkadang tidak sesuai dengan apa karakter kita. Ya enggak? Iya. Bu Iswa pernah melakukan segitiga restitusi langsung barbar. Ya, Oke, jadi memposisikan diri kita tentunya melakukan kita menstabilkan identitas dulu, baru kita memvalidasinya ya. Nah setelah kita memvalidasi, baru kita akan menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat tentunya ya, yang sudah disepakati. Jadi kalau sudah keyakinan kelas kita sepakati, dari situlah anak itu akan memperbaiki dirinya sendiri ya. Oke, jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tentunya kita akan menstabilkan identitas dulu. Jadi guru itu ini ya, bahasa-bahasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Ini kata-kata yang akan keluar ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kadang anak-anak juga tidak mau menceritakan apa sih problemnya seperti itu ya. Oke, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu ya. Bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya. Ibu hanya tertarik atau bapak hanya tertarik untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi ketika ada anak atau siswa kita bermasalah, kita akan menstabilkan dulu biar dia tidak merasa bersalah seperti itu ya, biar dia bisa menceritakan apa kejadian sebenarnya.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita harus menstabilkan kondisi, atau identitas, menstabilkan identitas. Lanjut, kita harus memvalidasi kebutuhan. Membantu siswa menggali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and ini terkait tadi yang pakai kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kalau kita memvalidasi yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya anak itu tadi karena dia tidak suka sama gurunya dalam ruangan kelas, bolak-balik ke kamar mandi, ya, dengan alasan izin sakit perut, tapi dia tidak sakit perutnya, bolak-balik karena tidak nyaman di dalam ruangan kelas, ya, itu kesalahan siswa. Dan ada juga terkadang siswa yang gara-gara dia udah nilainya bagus, dia ngejek semuanya kan, nilainya kurang bagus, ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu sering kita hadapi, tapi kita hadapi dengan yang kedua itu memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Bahkan kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, ya, dengan lebih besok pagi? Oke, bahasa-bahasa kita anak bukan berarti kita memposisikan diri kita sebagai manajer di situ, ya. Lanjut. Nah, kita menanyakan keyakinannya, ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Yuk, sekolah kita bisa seperti itu kan? Karena dia sudah melakukan kesalahan, jadi kita tanyakan itu. Nilai-nilai itu besar apa yang kita sepakati? Nah, tadi nilai kedisiplinan, keselamatan, menghargai orang lain, ya, kesopanan dan yang lainnya. Terus, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini bahasa-bahasa kita untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Oke. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Ya, ini adalah kalimat. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi kita sering gak seperti ini, ya. Jadi ketika ada masalah, kita sebagai wali kelas, sebagai pelajaran, ini bahasa-bahasa yang benar-benar anak itu membuat mereka lebih nyaman aja bersama kita, gitu, ya. Oke. Jadi apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ya. Bu Rizwa pernah ada kira-kira? Belum pernah, ya? Pernah, tapi dia belum menjadi yang dia inginkan. Oke. Apakah kamu dapat membuat perilaku sikap kamu saat ini menjadi perilaku sikap yang lebih baik, lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Ketika kita memperbaikinya, ini kata-kata yang harus kita sampaikan. Peraturannya apa? Seperti yang kamu, ya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Bisa saya Kalau sekolah dia rumah asal begitu. Oke. Boleh ditulis di belakangnya refleksi. Ya. Oke, baiklah, ibu-ibu. Sekarang kita akan merefleksikan dari kegiatan kita dari awal sampai akhir, ya. Jadi ada dua pertanyaan yang mungkin bisa ibu sampaikan. Pertanyaan pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, apa kebijakan di sekolah saat ini yang akan Anda ubah karena tidak sesuai dengan konsep modul 1.4? Dan apakah kebijakan baru yang akan Anda terapkan sesuai dengan konsep modul 1.4? Selanjutnya, yang kedua, jika Anda sebagai pengawas, apa kira-kira bagaimana Anda mengetahui sekolah yang Anda dampingi sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Apa yang Anda akan lakukan agar kepala sekolah
yang Anda dampingi menerapkan dan atau menguatkan budaya positif di sekolahnya. Coba kira-kira apa yang sekiranya ibu-ibu akan lakukan untuk refleksi ya? Ice breaking-nya itu nanti siapa yang bisa tentunya hadirnya menarik lagi. Tidak mau. Tidak mau kayak lagi. Oke, kata kuncinya, clue-nya adalah yang ketiga ya. Ya, yang pertama di sana ada kipas angin. Ya, di atas ada kipas angin. Yang kedua ada lantai. Nah, yang ketiga ada apa yuk? Ya, clue-nya adalah yang ketiga. Ya, yang pertama di atas ada kipas angin. Yang kedua di bawah ada lantai. Yang ketiga apa yuk? Yang ketiga ada Presiden Jokowi. Benar apa salahnya dulu? Kenapa jawabannya yang ketiga adalah Presiden Jokowi? Karena clue-nya adalah yang ketiga. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Nah, sekarang ada lagi ya. Coba. Tadi kan clue-nya yang ketiga. Jadi kalau menyebut yang ketiga itu jawabannya. Jadi apapun jawabannya karena clue-nya adalah yang ketiga. Ya. Jadi kalau kita menyebut apapun, tetapi ingat kata kuncinya adalah yang ketiga. Siap ya? Oke, ada lagi. Clue-nya adalah handphone. Ya. Seorang guru ya berjalan di lantai 5. Ya. Turun ke lantai bawah, terus ke kanan. Di lantai berapakah guru tersebut berada? Ayo. Cuki. Ya. Guru berada di lantai 5. Ya. Turun ke bawah. Ya, ke arah kanan. Di lantai berapakah? Guru itu Saya. Handphone guru ada di lantai 3. belum. Ayo, Bu Huni, ayo. Oke, clue-nya kan handphone ya. Clue-nya handphone. Ya. Mana handphone? Handphone yang berada di Handphone. Nih. Iya. Clue-nya handphone guru ketinggalan di lantai. Katanya handphone guru di lantai 3. Oke, jadi clue-nya adalah handphone. Handphonenya jangan nyontek Iya. di situ. Kan guru berada di lantai 5. Turun ke Lantai bawah. lantai bawah, terus ke kanan. Di lantai berapa dia? Guru tersebut? Lantai 6. Hah? Ketiga. Handphone yang ada di bawah. Pos, ingat clue-nya di Bingung. Ya, kan kalau Bu Rian kan Bisa jawab, handphone Handphone. guru tertinggal di lantai 3. lantai 3. Handphone guru Oke, jawaban yang tepat itu adalah di lantai 9. Kenapa? Kan tadi tiba-tiba gurunya kan dia ke bawah. Jadi posisinya Oh, urutannya kan. di lantai 5 turun langsung ke kanan. Dia Jadi 9. ke 9 gurunya. Jadi kan ini ya. Nah, ini punya handphone. Ada kata Ya. handphone. Jadi handphone itu Handphone itu kan angka ya, angka 5 turun ke bawah. turun ke bawah terus ke kanan. Ke kanan
Ya, kanan berarti kanan ke kiri ke. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Masya Allah. Oke, hasil refleksinya saya minta siapa yang kira-kira akan menyampaikan? Satu saja. Jika yang boleh ke depan ya untuk menyampaikan refleksinya. Oke, untuk refleksi. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, apa kebijakan di sekolah saat ini yang akan Anda ubah karena tidak sesuai dengan konsep modul 1.4, dan apa kebijakan baru yang akan Anda terapkan sesuai dengan konsep modul 1.4? Yang kedua, jika sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda mengetahui sekolah yang Anda dampingi sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Apa yang akan Anda lakukan agar kepala sekolah yang Anda dampingi menerapkan dan atau menguatkan budaya positif? Boleh Bu Rianto untuk merefleksi di depan, langsung boleh maju Bu Rianto. Langsung di sini Bu. Sini. Oke. Baiklah, saya akan mencoba untuk terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba merefleksi dari dua pertanyaan di depan tadi. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka yang saya akan lakukan adalah mengevaluasi program kerja, memposisikan sebagai manajer, dan keyakinan sesuai dengan kondisi keadaan sekolah yang sebenarnya. Dan apabila saya menjadi seorang pengawas sekolah, maka apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat instrumen penilaian langsung ke sekolah dan mengecek kondisi sesuai dengan keadaan sekolah tersebut. Mungkin hanya itu. Oke. Saya kembalikan ke Pak Heru. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Rianto, luar biasa sekali sudah bisa merefleksi. Apa ada yang lain? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, itu banyak, itu adalah apa yang sudah saya sampaikan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi aksi nyata kita pada hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, demikian sudah kita ikuti ya diseminasi aksi nyata oleh rekan kita Bapak Hairul Anam SPD dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Adapun beberapa bagiannya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi hukuman, penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi segitiga restitusi. Baik, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di sekolah maupun di kelas ya. Untuk akhir kata kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan semua. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, kita lepaskan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.